Selamat pagi semua anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Miss Cindy di hari Senin. Ya, kita bersyukur bahwa kalau kita ada sampai hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah, anak-anak yang baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang dicintai Tuhan, mari sebelum kita mulai pelajaran kita, anak-anak kita mau terlebih dahulu berdoa, bersyukur sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan supaya pelajaran kita hari ini benar-benar kita pahami dan memberikan kita kekuatan. Ayo semua tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami semua anak-anak kelas 4 dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan belajar. Beri kami kemampuan untuk kami bisa mengerti, memahami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan siap belajar. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang makna kehadiran Allah dalam hidup manusia. Ya, kalau minggu lalu dan 2 minggu lalu kita belajar tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Jadi ternyata dalam segala peristiwa, baik itu senang atau baik dalam keadaan susah, Tuhan itu hadir dalam setiap kehidupan manusia. Ya, jadi bukan berarti di waktu senang saja Tuhan ada, bukan saja di waktu susah saja Tuhan hadir, tetapi dalam segala situasi. Ya, karena Tuhan itu maha hadir, ya. Jadi dalam segala situasi, dalam keadaan senang atau dalam keadaan peristiwa yang tidak menyenangkan, Tuhan tetap hadir. Ya, kita akan melihat pelajaran hari ini tentang makna kehadiran Allah dalam hidup manusia. Kita lihat sama-sama ya. Bukti bahwa kasihnya kepada manusia. Jadi Allah hadir itu karena Allah mengasihi. Yang kedua, membentuk manusia menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa kalau Tuhan hadir karena Tuhan mau menjadikan seperti yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, membawa sukacita untuk menikmati semua berkat-Nya. Yang keempat, mempererat persaudaraan dan persekutuan. Ini adalah makna dari kehadiran Allah. Mengajar manusia untuk bersyukur dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan tidak senang atau yang mengecewakan. Tuhan tetap hadir. Kita lihat contoh peristiwa yang menyenangkan. Seperti minggu lalu bisa dikatakan ketika kita ulang tahun, itu peristiwa yang menyenangkan. Ya, ketika kita melihat pesta, kita menghadiri sebuah pesta, itu juga peristiwa yang menyenangkan. Ketika kita mendapatkan hadiah, waduh semua orang pasti senang ketika mereka mendapat hadiah. Ketika kita rekreasi, liburan, ya, kita pergi ke pantai, kita bersenang-senang, waduh itu sangat-sangat menyenangkan buat kita. Ketika kita naik kelas, semua kalian juga pasti senang, ya. Ini adalah contoh-contoh peristiwa yang menyenangkan. Kita akan lanjut lagi. Apa yang harus kita lakukan, apa yang kita rasakan karena kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa yang menyenangkan ini. Peristiwa menyenangkan dalam Alkitab dan bukti kehadiran Allah dalam kehidupan orang Israel. Ya, jadi Tuhan itu hadir ya dalam peristiwa yang menyenangkan. Bangsa Israel itu dia mengalami perbudakan di Mesir selama 400 tahun. Mereka bekerja, dipaksa bekerja, siang malam mereka bekerja untuk bangsa Mesir. Ya, mereka menderita, mereka susah. Ya, tetapi dalam kesusahan itu Tuhan hadir dan membuat jadi satu kesenangan. Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, ketika Musa dipilih Tuhan untuk menghadap kepada Firaun, ya, supaya Firaun membebaskan orang-orang Israel. Walaupun pada akhirnya Firaun tidak mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Dalam perjalanan keluar dari Mesir, Tuhan menyertai bangsa Israel. Sangat luar biasa.
pertolongan Tuhan. Dan ini adalah bukti kehadiran Allah dalam kehidupan orang Israel. Ketika mereka berada dalam satu perjalanan, ya, Firaun mengejar bangsa Israel dengan seluruh pasukannya, ya. Mereka mengejar orang Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Tetapi kita lihat bagaimana bukti bahwa Tuhan itu menyertai orang Israel. Ketika mereka berada dalam satu keadaan yang sangat terdesak, mereka harus melewati laut Teberau, tapi Tuhan membuka laut Teberau dengan luar biasa. Ya, laut bisa terbelah menjadi dua dan bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengahnya. Itu bukti bahwa Allah hadir dalam kehidupan orang Israel. Dan kalian tahu, ya, peristiwa itu adalah peristiwa yang menyenangkan. Dan sekarang kita lihat peristiwa yang tidak menyenangkan. Ketika ada berita duka cita, ada kematian, ada orang yang sakit, ada orang yang kecelakaan. Ya, bahkan ketika kita dimarahin, ya, itu peristiwa yang tidak menyenangkan. Ketika kita gagal, ya, ketika kita dimarahi oleh guru, itu peristiwa yang tidak menyenangkan. Ketika kita dalam kesepian, sendiri, tidak ada teman, tidak ada orang yang bisa mengerti kalian semua. Itu adalah peristiwa yang tidak menyenangkan. Tetapi kalian harus percaya, dalam keadaan yang tidak menyenangkan pun, Tuhan hadir dalam hidup kalian. Contohnya, ketika Lazarus mengalami kematian, ya, sedangkan Maria dan Marta, saudara Lazarus, mereka merasa sedih, mereka kecewa. Kenapa? Mereka menyangka Tuhan, kenapa Tuhan tidak hadir? Ya, tetapi ketika Tuhan hadir, Tuhan memberi mujizat. Lazarus yang sudah 4 hari mengalami kematian, Tuhan bangkitkan. Ya, Tuhan bawa kepada Maria dan Marta, dan mereka semua bersuka cita. Ini adalah peristiwa yang tadinya tidak menyenangkan, tapi Tuhan hadir. Contoh yang lain ketika Tuhan Yesus membangkitkan seorang pemuda di Nain. Ya, dia sudah menjadi mayat, sudah menjadi jenazah, diusung oleh orang banyak. Sedangkan ibunya sedang menangis karena kesedihan, anak satu-satunya meninggal dunia. Tetapi dalam perjalanan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, Yesus membangkitkan anak muda ini. Dan semua peristiwa ini membuktikan bahwa dalam keadaan yang sedih pun Tuhan hadir. Ketika Tuhan Yesus juga membuat mujizat merubah air menjadi anggur. Dalam sebuah pesta di Kana, mereka kehabisan air anggur. Tetapi ketika mereka mengalami kesusahan, Tuhan Yesus hadir dan memberikan mujizat yang luar biasa. Baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Miss Cindy akan akhiri pelajaran hari ini. Tapi satu hal yang Miss Cindy mau pesankan kepada kalian bahwa dalam segala peristiwa yang kalian alami, mari kita tetap mau bersyukur dan percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kalian. Kalian yang saat ini sedang bahagia, sedang menyenangkan, kalian berdoa, bersyukur sama Tuhan. Tapi sekalipun kalau hari ini atau di waktu-waktu yang lalu kalian pernah mengalami hal yang menyedihkan, mari tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah salah untuk memberikan sesuatu kepada kita semua. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah dengar pelajaran hari ini. Kami mau percaya dan kami mau bersyukur bahwa Tuhan selalu ada dalam segala peristiwa kehidupan kami, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menolong. Tuhan memberikan kami sukacita untuk melewati masa-masa baik yang susah maupun yang menyenangkan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak-anak kelas 4, berkati seluruh keluarga mereka. Engkau yang menjaga dan melindungi mereka. Di masa pandemi ini kami percaya dalam nama Yesus Tuhan tetap memelihara hidup mereka dan keluarga.
Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah anak-anak, hari ini Miss Cindy menunggu tugas dari kalian. Yang pertama adalah jangan lupa mengumpulkan tugas ibadah hari Jumat kemarin. Yang kedua, setelah video ini Miss Cindy akan memberikan tugas dan itu harus dikerjakan dan diserahkan kepada Miss Cindy lewat WA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.